Hampir semua budaya di dunia ini mengajarkan bahwa kita harus menyayangi dan menghormati ibu kita. Ibu kita yang sudah mengandung 9 bulan, mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita, belum lagi harus mengasuh kita dalam jangka waktu yang tak terkira, tentu saja sangat pantas mendapatkan kasih sayang dan rasa hormat dari kita sebagai anaknya. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Di mana ibu kita sudah berbuat jahat kepada kita dari saat kita masih berada di kandungan sampai kita dewasa. Lantas apakah kita masih diwajibkan untuk berbakti kepada mereka? Tentu saja kita tidak bisa menutup mata dan berpura-pura tidak tahu bahwa kasus seperti ini banyak terjadi. Seperti kasus yang terjadi kepada Jennifer dan Christina Bear. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Kasus ini dimulai di tahun 1993 ketika selebriti dan suaminya Craig harus memperebutkan hak asuh putri kembar mereka yaitu Jennifer dan Christina setelah mereka bercerai. Perebutan hak asuh itu berakhir dengan keputusan Celis mendapatkan hak asuh Christina, sedangkan Craig mendapatkan hak asuh Jennifer. For your information, saudara kembar selalu memiliki ikatan dan koneksi yang lebih kuat daripada saudara kandung biasa. Jennifer dan Christina ini memang terlihat selalu dekat. Bagi Jennifer, saudara kembarnya itu adalah segalanya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dengan bermain bersama, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Jadi, perceraian orang tua mereka yang membuat mereka harus terpisah adalah hal yang paling menyedihkan bagi mereka. Setelah proses perebutan hak asuh rampung, Jennifer dibawa ayahnya untuk tinggal di Washington, sedangkan Christina dibawa oleh ibunya untuk tinggal di Austin, Texas di rumah ayah tirinya yaitu Stephen. Setelah 3 tahun tidak bertemu secara langsung, Christina dan Jennifer akhirnya bisa bertemu kembali ketika mereka berdua bersama-sama menghabiskan liburan musim panas mereka di rumah kakek nenek mereka di California. Pertemuan pertama mereka setelah sekian lama berpisah ini dipenuhi air mata dan tawa sukacita. Akan tetapi, sukacita yang mereka rasakan itu langsung pudar ketika mereka mendapatkan kabar bahwa ayah kandung mereka, Craig, ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Liburan musim panas yang seharusnya dipenuhi canda tawa pun berubah menjadi kelabu setelah mereka mendengar hal itu. Sepeninggal ayahnya, Jennifer kemudian pindah dari Washington ke Austin, Texas dan tinggal bersama ibu, saudara, dan ayah tirinya. Awalnya Jennifer ini kesulitan untuk beradaptasi dengan keluarga barunya. Akan tetapi, berkat sifat welcome Stephen membuat Jennifer dengan perlahan mulai terbiasa dengan keluarga barunya dan dengan perlahan pula mulai melupakan kematian ayahnya. Bagi Jennifer, Steve ini sudah seperti ayahnya sendiri. Di setiap kesempatan yang dia punya, Steve selalu menunjukkan kasih sayangnya tidak hanya kepada Jennifer, tapi juga kepada Christina. Bahkan saking sayangnya Stephen dengan dua putrinya ini, dia sampai mengadopsi Jennifer dan Christina, dan dia juga memberi mereka cincin keluarga yang menandakan bahwa mereka adalah bagian keluarga Bear. Keluarga ini nampak baik-baik saja dari luar. Celeste nampak sangat mencintai suaminya, dan Craig nampak sangat menyayangi putri-putrinya. Akan tetapi, sebenarnya keluarga ini menyimpan sebuah kebusukan yang terus menggerogoti keluarga ini dari dalam. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1999, pukul 2.30 dini hari, Christina yang sedang tidur di kamarnya tiba-tiba dikejutkan dengan ibunya yang menerobos kamarnya dengan wajah panik dan mengatakan ada orang di pintu depan. Christina pun langsung melompat dari kasurnya setelah mendengar hal itu.
Christina dan ibunya pun dengan berhati-hati berjalan menuju ke pintu depan. Di sana mereka berdua melihat cahaya putih yang berkelip menembus pintu kaca mereka. Tidak pikir panjang, Christina pun langsung meraih gagang telepon dan segera menghubungi 911. Dia mengatakan kepada petugas bahwa ada seorang yang menggedor pintu mereka dan menyorot rumah mereka dengan cahaya putih berkelip. Petugas itu pun mengatakan kalau orang di luar rumahnya itu adalah polisi. Ternyata, sebelumnya petugas operator telah menerima panggilan 911 dari rumah itu. What is going on there? I'm in bed. How did I'm in awful pain. Okay, are you there by yourself? My wife is somewhere in the house. I can't find her. Para petugas pun langsung bertanya kepada Christina apakah ayahnya ada di rumah. Christina pun langsung menuntun para petugas itu ke kamar Steve. Dan setibanya mereka di kamar Steve, mereka melihat tim paramedis yang saat itu sedang sibuk untuk menghentikan pendarahan yang dialami Steve. Christina, Celeste, dan para petugas pun hanya bisa memandangi tim paramedis yang saat itu sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa pria paruh baya itu. Mereka semua pun bertanya-tanya apa sih yang terjadi kepada Steve sampai dia bisa mengalami pendarahan sehebat itu. Dan di tengah lamunan mereka, salah satu petugas berhasil menemukan selongsong peluru shotgun di samping ranjang Stephen. Petugas itu pun mengatakan kepada Christina bahwa ada kemungkinan Stephen telah didor oleh seseorang. Christina yang panik mendengar hal itu pun langsung menelepon Jennifer yang saat itu sedang dengan pacarnya. Dan setelah itu, Stephen langsung dilarikan ke rumah sakit tepat setelah helikopter datang. Beberapa menit setelah Steve dilarikan ke rumah sakit, para petugas pun langsung menyegel TKP dan mulai menginvestigasi TKP itu. Saat itu, mereka berasumsi kalau ada orang asing yang masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci. Dan setelah itu, orang itu langsung naik ke lantai atas, masuk ke kamar Stephen, dan langsung mendor Stephen yang saat itu sedang tertidur. Akan tetapi, mereka perlu melakukan DNA swab kepada semua orang yang ada di TKP saat itu, sebelum mereka bisa memastikan asumsi mereka. Kristen dan Jennifer pun langsung dibawa ke rumah sakit bersama ayah mereka untuk dimintai keterangan. Untuk Kristen dan Jennifer, mereka saat itu masih sangat syok dan linglung dengan hal apa yang baru menimpa mereka. Akan tetapi, mereka langsung tersadar ketika ibu mereka membisikkan kepada mereka, kalau polisi bertanya siapa pelakunya, jangan memention nama Tracy. Saat itu mereka berdua bingung siapa itu Tracy dan kenapa harus Tracy. Dan ketika dipikirkan lagi, ingatan mereka pun langsung membawa mereka ke 6 bulan yang lalu, di mana ibu mereka mulai berteman dengan seorang manajer toko buku yang bernama Tracy Tarleton. Menurut Jennifer dan Chris, ibu mereka ini memiliki kedekatan yang tidak wajar dengan Tracy. Bahkan, nampaknya Tracy ini menginginkan hubungan yang lebih dari sekedar hubungan platonik dengan ibu mereka. Balik ke tanggal 2 Oktober, Jennifer yang pikirannya masih ngeblank pun ditanyai oleh petugas polisi tentang siapa yang menurutnya pelaku dalam peristiwa penembakan ayahnya. Jennifer pun langsung menjawab, "Ibuku tidak mau aku mengatakan hal ini, tapi aku seharusnya tidak mengatakan Tracy Tarleton." Tracy pun langsung diinvestigasi oleh polisi, dan kedekatannya terhadap keluarga Bert pun membuat polisi menempatkannya menjadi prime suspect dalam kasus ini. Akan tetapi, tanpa motif yang jelas polisi berasumsi bahwa masih ada satu orang lagi yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Menurut polisi, tidak ada alasan bagi Tracy untuk melakukan hal mengerikan ini sendirian. Dan pasti ada orang yang memotivasinya untuk melakukan hal ini. Untuk memastikan teori mereka, polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah Tracy. Di sana mereka menemukan A20 gun shell,
tipe peluru yang sama dengan yang menembus tubuh Stephen. Polisi kemudian bertanya kepada Tracy apakah dia memiliki shotgun. Tracy pun menjawab iya. Polisi lebih lanjut meminta Tracy untuk menunjukkan shotgun miliknya. Dan setelah berpikir agak lama, Tracy pun mengiyakan permintaan para petugas itu. Shotgun milik Tracy berjenis Frenchy A20 Gauge shotgun. Dan uniknya, di permukaan shotgun itu terdapat ukiran nama Tracy. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata shotgun itu cocok dengan selongsong peluru yang ditemukan di TKP. Dan akhirnya, pada tanggal 8 Oktober tahun 1999, Tracy resmi ditangkap oleh pihak kepolisian dengan tuduhan percobaan pelenyapan nyawa. Meskipun mereka sudah berhasil mengamankan Tracy, para petugas masih belum merasa lega karena mereka masih yakin kalau masih ada satu orang lagi yang mereka curigai sebagai mastermind dalam kasus ini. Berbulan-bulan setelah tragedi yang menimpa Stephen, Tracy tetap bungkam dan menolak untuk memberitahu motifnya. Hal ini pun semakin memperkuat kecurigaan polisi bahwa ada orang yang dengan sengaja telah mendalangi tragedi ini. Tapi sayangnya, sebelum mereka bisa mengungkapkan siapa orang itu, Stephen yang telah berjuang berbulan-bulan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 22 Januari tahun 2000. Kesedihan yang mendalam tampak tergurat di wajah Jennifer dan Christina. Di sisi lain, Celeste terlihat berusaha tetap tenang dan berusaha untuk menenangkan kedua putrinya. Akan tetapi, ada hal aneh yang mulai muncul dari Celeste sepeninggal suaminya. Wanita itu nampak lebih tenang dari orang yang kehilangan orang tersayangnya. Tidak hanya itu, tepat sebelum pemakaman dimulai, Celeste mengajak kedua putrinya itu untuk memilih peti mati mana yang akan digunakan untuk ayahnya. Tapi anehnya, Celeste saat itu juga menyiapkan 2 peti mati berwarna pink yang dipersembahkannya untuk kedua putrinya. Hal itu pun cukup mengganggu psikologis Jennifer dan Christina. Keanehan yang dilakukan Celeste ini tidak berhenti di sini saja. Bahkan bisa dibilang ini adalah awal dari semua keanehan yang akan terjadi di masa depan. Perubahan mencolok yang terjadi kepada Celeste saat itu adalah emosinya yang sangat tidak stabil. Dan puncak dari segala keanehannya terjadi pada tanggal 16 Februari tahun 2000, di mana dia secara random berkata kepada putrinya, "Hei, gimana kalau kita bundir bareng-bareng?" Dan setelah mengatakan hal itu, dia langsung mengambil pisau dari dapur dan langsung menancapkannya ke kakinya sendiri. Jennifer dan Christina yang sangat panik pun langsung menelepon 911 dan Celeste langsung dibawa ke rumah sakit setelah dia mendapatkan pertolongan pertama. Saat dirawat di rumah sakit pun Celeste masih menunjukkan perilaku anehnya. Tidak jarang Celeste terdengar meneriaki kedua putrinya lewat telepon. Christina yang mulai khawatir dengan perangai ibunya ini pun memutuskan untuk merekam percakapan ibunya untuk membuat ibunya mengerti bahwa dia telah secara sadar atau tidak sadar telah berbuat kasar kepadanya. Akan tetapi, sesaat sebelum Christina menghentikan rekamannya, ibunya tiba-tiba mengatakan hal yang tidak terduga. Setelah mendengar hal itu, Christina dan Jennifer pun mulai berpikir mungkin ibu mereka adalah orang di balik kematian ayah mereka. Asumsi mereka itu semakin kuat ketika perilaku ibu mereka berubah menjadi semakin aneh dan semakin ekstrim sepeninggal ayah mereka. Jennifer dan Christina yang takut karena mungkin mereka adalah target ibunya selanjutnya, memutuskan untuk kabur dari rumah dan tinggal di motel. Karena ketakutan yang sudah benar-benar menghantui jiwa dan pikiran mereka,
Jennifer dan Christina pun dengan terpaksa memutuskan untuk menyerahkan rekaman percakapan ibunya itu ke polisi. Dan mereka juga meminta untuk diberikan perlindungan. Akan tetapi, yang bisa memvalidasi bahwa Celeste benar-benar terlibat dalam kasus pelenyapan Stephen hanyalah Tracy. Tapi sayangnya, Tracy tetap bungkam dan bersikeras bahwa dia melakukannya sendirian. Akan tetapi, mulut Tracy pun mulai terbuka ketika dia mengetahui kalau dua putri kembar Celeste mendapatkan perlindungan dari polisi pada bulan Maret tahun 2002. Mulai hari itu pun Tracy mulai kooperatif dan mengatakan bahwa sebenarnya Celeste lah yang telah merancang rencana kematian suaminya. Bahkan, dia sampai mengatur di mana dia masuk, di mana dia memarkirkan mobilnya, dan sampai kapan dia melakukan tugasnya. Tracy pun menambahkan bahwa Celeste sering berkata kepadanya bahwa suaminya sering main tangan, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Dan karena dia sudah muak dengan perilaku suaminya itu, dia meminta Tracy untuk mendor Stephen dengan shotgunnya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Celeste benar-benar bisa menggunakan rasa ketertarikan Tracy kepadanya untuk memanipulasinya dan menjadikannya pion yang nantinya akan dia gunakan untuk melenyapkan suaminya. Dan dari sini kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya Tracy memiliki rasa ketertarikan kepada Celeste, tapi belum tentu dengan Celeste. Dengan bukti rekaman suara plus pengakuan Tracy, pihak berwajib menjadi sangat percaya diri untuk membawa kasus ini ke meja hijau. Pada tanggal 3 Februari tahun 2003, hari yang ditunggu-tunggu oleh Jennifer, Christina, dan masyarakat Amerika pun akhirnya tiba. Di mana pengadilan Celeste atas kasus pelenyapan nyawa suaminya pun dimulai. Dalam persidangan ini berbagai fakta mengerikan tentang Celeste pun mulai terungkap. Mulai dari Christina yang mengatakan bahwa ibunya itu menikahi Stephen karena ingin mengambil hartanya, sampai dia pernah menodongkan sandbag kepadanya ketika mentalnya tiba-tiba tidak stabil, dan dia juga pernah menyaksikan ibunya itu memberikan obat tidur kepada ayah tirinya di berbagai kesempatan. Dan ketika ayahnya sudah tertidur pulas, Celeste langsung cabut keluar rumah. Tracy pun juga menceritakan semua yang Celeste rencanakan untuk melenyapkan suaminya secara detail. Dari sini Celeste nampak sangat tenang dan terkadang menunjukkan senyumannya. Mungkin baginya kematian suaminya ini adalah sebuah achievement. Sehingga dia nampak tertawa ketika Tracy dan anak-anaknya menceritakan betapa buruknya dirinya. Akan tetapi, tawanya itu mulai tak terlihat sesaat setelah rekaman suaranya diputar oleh putrinya di depan semua orang di persidangan. Sontak seluruh orang di dalam persidangan pun langsung terdiam setelah mendengar rekaman itu. Mereka nampak tidak percaya bahwa ada manusia yang tega melakukan hal itu. Singkat cerita, persidangan ini pun berakhir dengan keputusan juri yang menyatakan bahwa Celeste bersalah atas capital murder. Dan berkat hal ini Celeste harus mendekam di balik jeruji penjara selama 40 tahun. State versus Celeste Johnson. Verdict of the jury. Verdict form 1, capital murder. We, the jury, find the defendant, Celeste Johnson, guilty of the offense of capital murder. Well, I had a flood of emotions. I wasn't expecting to get so worked up. She is our mom. And it's just like she's going to jail for the rest of her life. Kasus ini sendiri bisa dibilang berakhir cukup baik, di mana setelah persidangan kasus ini selesai, Tracy dengan segala penyesalannya meminta pengampunan kepada Christina dan Jennifer. Dan untuk Christina dan Jennifer sendiri, mereka kini sudah menjalani hidup mereka dengan tenang dan bahagia. Christina sibuk menjadi istri rumah tangga sekaligus ibu yang baik bagi kedua anaknya. Sedangkan Jennifer saat ini sedang sibuk merintis karirnya.